Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas hal menarik seputar Islam. Dalam video Saya Islam kali ini, kita akan membahas mengenai syariat hewan kurban dalam Islam. Idul Adha adalah salah satu hari raya umat Islam yang memiliki makna dan keutamaan yang tinggi. Di dalam proses Idul Adha, terdapat ibadah kurban yang menjadi rangkaian hari raya ini. Berkurban menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang mampu dan memiliki harta berlebih. Untuk menjalankan ibadah kurban ini, tentu terdapat tata cara dan proses yang harus diperhatikan. Berikut adalah tata cara kurban Idul Adha. Pertama, waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan ibadah kurban dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Waktu penyembelihan juga dilakukan sampai matahari terbenam. Kedua, jenis hewan yang dijadikan kurban. Hewan yang dapat dijadikan kurban tentu tidak sembarangan. Hewan yang dapat dikurbankan seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Untuk hewan unta, maka usianya diperkirakan minimal 5-6 tahun. Sedangkan sapi atau kerbau usianya minimal 2 tahun. Sedangkan kambing atau domba minimal 2 tahun. Di Indonesia, hewan yang umumnya dikurbankan adalah sapi atau kambing. Ketiga, kondisi hewan kurban. Pada hadis riwayat Tirmizi disebutkan, Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersumsum. Dari hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hewan kurban tidak boleh dalam kondisi hanya bermata sebelah atau buta, pincang, bertubuh kurus, dan memiliki penyakit yang parah. Keempat, proses penyembelihan. Sebelum melakukan penyembelihan, maka penyembelih harus bersuci dan menyembelih dengan menghadap kiblat. Diusahakan orang yang berkurban juga mengikuti proses penyembelihan dengan menyembelih sendiri, namun jika tidak memungkinkan bisa melihat prosesi penyembelihan. Kelima, membaca doa. Pada Quran Surat Al-An'am ayat 121 disebutkan, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Maka dari itu, saat akan melakukan penyembelihan, wajib untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Rasulullah mengajarkan dengan cara mengucapkan basmalah dan bertakbir. Keenam, menyembelih dengan cara yang baik dan benar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, dari Sadadi Ibnu Aus Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Menyembelih hewan kurban ini tentu harus dengan cara yang baik dan benar. Penyembelihan dilakukan dengan pisau yang tajam agar hewan tidak kesakitan dan terlalu lama mengalami rasa sakit. Ada beberapa tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syar'i. Diutamakan yang menyembelih adalah orang yang berkurban sendiri atau jika tidak mampu boleh diwakilkan kepada orang lain. Jika dilakukan oleh orang lain maka tidak diberi upah apapun. Menggunakan pisau yang tajam bertujuan agar hewan kurban lekas mati. Tapi jangan mengasah pisau tersebut di hadapan hewan yang akan disembelih karena bisa membuat hewan ketakutan. Hewan kurban diikat, lalu direbahkan di atas lambung sebelah kiri dan menghadap ke arah kiblat. Lalu penyembelih menginjakkan kaki di leher hewan. Membaca basmalah sebelum memulai menyembelih hewan kurban. Setelah membaca basmalah, dilanjutkan membaca takbir. Disunahkan untuk menyebutkan nama orang yang menjadi tujuan hewan kurban tersebut. Penyembelih harus menyembelih hewan kurban dengan cepat, bertujuan untuk meringankan kesakitan yang diderita hewan kurban. Keadaan yang paling baik adalah dengan terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Maka hewan sembelihan halal menurut semua ulama. Jika tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher saja yang terputus, maka hewan sembelihan masih halal untuk dimakan. Jika hanya tenggorokan kerongkongan saja yang terputus, tidak diikuti oleh 2 atau 1 urat leher, menurut sebagian ulama masih halal. Dianjurkan oleh sebagian ulama agar tetap membiarkan kaki kanan hewan kurban bergerak sehingga hewan lebih cepat mati. Tidak diperbolehkan untuk mematahkan leher, menguliti, atau memasukkannya ke dalam air panas sebelum hewan kurban itu dinyatakan benar-benar mati. Setelah benar-benar dinyatakan mati, maka hewan kurban pun boleh untuk segera dikuliti.
Demikian informasi saya Islam kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu agama Islam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.